SM Store, amanah dalam muamalah. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm atau belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja yang pada pertemuan terakhir pekan yang lalu kita membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu itu ada 6. Ini pelajaran terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang fikih istinja dan adab-adab buang hajat. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini. Faslun al-istinja. Al-istinja itu artinya membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari sesuatu yang najis yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, atau kubul atau dubur. Jadi membersihkan diri dari najis yang keluar dari kubul, yaitu bagian depan, arah depan, atau dubur, atau bagian belakang. Ini namanya istinja dalam bahasa Arab. Ya, kami ulangi, al-istinja yaitu seorang muslim atau seorang muslimah membersihkan diri dari najis yang keluar dari kubulnya, yaitu arah depan, bagian depan, atau dari duburnya, yaitu bagian belakang. Di sini beliau mengatakan, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja ini hukumnya wajib dari buang air kecil dan juga dari buang air besar. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Membersihkan diri dari air kencing atau dari buang air besar ini hukumnya wajib. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Kemudian beliau mengatakan, wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'. Dan yang paling utama, seseorang itu beristinja atau cebok dengan menggunakan batu, kemudian dengan menggunakan air. Dengan menggunakan batu, kemudian dengan menggunakan air. Sebelumnya tadi, ketika penulis Al-Imam Abu Syuja mengatakan istinja itu hukumnya wajib. Dalilnya mana? Dalilnya adalah pernah suatu saat Nabi SAW melewati 2 kuburan.
Kemudian dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya dua penghuni kubur ini disiksa bukan karena perkara yang besar. Salah satunya disiksa karena orang ini tidak beres ketika dia cebok, ketika dia istinja. Masih ada air kencing yang belum bersih misalnya, atau air kencing yang terciprat ke badannya, ke tubuhnya, atau ke pakaiannya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya seseorang melakukan istinja itu hukumnya wajib. Membersihkan diri dari air kencing ketika buang air kecil atau buang air besar, ini adalah kewajiban. Jadi jangan sampai ada percikan-percikan air kencing, mohon maaf, itu yang mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita, karena ini adalah sesuatu yang najis. Kalau ada air kencing yang terciprat di tubuh kita atau di pakaian kita, kemudian kita gunakan sholat, ya maka sholat kita tidak sah. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah suci. Suci tubuh kita itu bersih, pakaian kita bersih dari najis, tempat yang kita gunakan sholat juga bersih dari najis. Ya, ini salah satu dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istinja ini hukumnya wajib. Dan ketika kita membahas istinja ini bukan perkara yang sepele ya, bukan perkara yang remeh, karena ini sebuah kewajiban. Bahkan di dalam hadis tadi, di antara penyebab seseorang diazab di alam kubur, di alam barzakh, ketika dia tidak beres ketika cebok. Ya, ini menunjukkan kita bahwasanya azab kubur itu ada. Azab di alam barzakh itu ada. Karena Nabi SAW yang beliau adalah orang yang jujur, beliau yang menyampaikan. Dan kita selaku umat beliau wajib untuk membenarkan. Tidak boleh kita meragukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian penulis mengatakan, Al-Imam Abdul Syuja, wal afdalu an yastanjiya bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Di sini beliau mengatakan bagaimana seseorang itu beristinja, dengan apa? Maka beliau mengatakan dengan batu, kemudian dengan air. Ya, jadi kalau dulu, mungkin zaman kita juga bisa. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau itu mereka cebok atau istinja dengan batu. Ambil 3 batu kerikil ya, bukan batu yang besar, batu yang kecil. Itu mereka ambil kemudian untuk membersihkan sisa air kencing atau ketika buang air besar. Ini bisa. Jadi minimal itu 3 buah batu, minimal ini ya. Bisa lebih. Kalau misalnya kurang bersih bisa 5, 7, 9, pokoknya ganjil. Diusahakan bilangannya itu ganjil. Setelah itu baru menggunakan air, ceboknya dengan air. Kalau di zaman kita, wallahu alam, kita bisa menggunakan tisu. Jadi ketika istinja atau cebok ya, itu yang pertama kita gunakan tisu. Kemudian kita gunakan air, setelah itu kita siram dengan air. Kalau nggak ada tisu, yang ada cuma air, ya sudah gunakan air. Karena pada asalnya bersuci itu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Sebagaimana pembahasan yang awal-awal pembahasan, air yang suci dan mensucikan. Ya, kalau bisa digabungkan, gunakan tisu dulu, kemudian baru disiram dengan air, ini lebih utama. Ini lebih utama, lebih afdol. Karena disebutkan oleh para ahli ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi rijal. Ya, di masjid itu ada laki-laki yang sangat suka untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ayat ini At-Taubah ayat 108 itu berkaitan dengan para laki-laki ketika mereka bersuci, ya ketika mereka istinja itu mereka menggabungkan 2.
mereka menggunakan batu, setelah itu mereka menggunakan air. Ini kalau zaman dulu. Kalau zaman kita bisa menggunakan tisu ya, tisu kering maupun tisu basah. Mana yang mudah? Baru kita menggunakan air. Tapi kalau repot, ya menggunakan air saja. Namun di satu sisi, terkadang beberapa toilet itu tidak menyediakan air, yang ada tisu. Mungkin di pesawat terbang, atau di bandara, atau di stasiun misalnya, yang ada hanya tisu, nggak ada air, nggak ada air. Bagaimana ini? Ya silakan, nggak masalah, beristinja, cebok dengan tisu. Kalau batu itu mungkin 3 batu, ini tisunya 3 lembar, satu, ambil kedua, ambil ketiga, ya. Atau mungkin kita bawa tisu basah, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kita usahakan benar-benar nggak ada, mohon maaf, air kencing yang tersisa, yang nyiprat ke tubuh atau ke pakaian kita. Ya, ini harus diperhatikan para jamaah. Jangan sampai karena keteledoran kita dalam beristinja, kita nggak becus, nggak beres dalam beristinja atau cebok, kemudian kita disiksa oleh Allah di alam kubur. Ya, di alam kubur ini lama para jamaah, kita nggak tahu. Seorang muslim atau muslimah di alam barzakh, di alam kubur ini lama. Sampai kapan? Sampai Allah menegakkan kiamat, sampai terjadinya kiamat. Jadi kita nggak tahu di alam kubur ini berapa lama. Kita punya kakek, kita punya buyut, kita punya keluarga, mereka sudah di alam kubur, ada yang sudah di alam kubur, dan mereka ini lama. Sampai nanti Allah menegakkan hari kiamat, Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Ya, kita nggak pengen disiksa di alam kubur karena keteledoran kita dalam masalah istinja. Ya, ini kata penulis Al-Imam Abu Syuja, beliau mengatakan wal afdalu an yastanjiya bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Yang paling utama itu menggabungkan antara batu, baru setelah itu disiram dengan air. Kalau zaman kita yang dengan tisu atau dengan sapu tangan, tapi sapu tangan ya sekali pakai ya, atau yang semisalnya lah, atau kain, atau yang semisalnya. Kemudian baru dengan air. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu an yattasiru 'alal ma'i aw salasati ahjarin yunki bihinnal mahal. Ya, dan diperbolehkan, kata beliau di sini, dan diperbolehkan untuk menggunakan air saja atau menggunakan batu saja, atau menggunakan 3 buah batu, yunki bihinnal mahalla, yang penting bisa membersihkan sisa-sisa najis yang ada. Wa yajuzu an yaktasiru 'alal ma', boleh ketika seseorang itu cebok atau istinja dengan menggunakan air saja, tanpa menggunakan tisu, menggunakan batu, atau menggunakan kain atau yang semisalnya. Ini boleh. Au ala salasati ahjar, atau menggunakan 3 batu saja tanpa menggunakan air. Ini boleh. Menggunakan tisu saja boleh, tanpa menggunakan air. Yang penting yunki bihinna al mahalla, yang penting itu bisa membersihkan diri dari sisa-sisa najis, baik itu ketika buang air kecil ataupun ketika buang air besar. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya? Mau pakai tisu, mau pakai air, yang penting kita pastikan benar-benar diri kita itu bersih dari najis. Pakaian kita juga demikian. Ya. Kemudian beliau mengatakan, di sini beliau mengatakan, fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau seseorang itu disuruh milih, mau pakai tisu atau mau pakai air, maka beliau mengatakan fal ma'u afdal, maka menggunakan air itu lebih utama. Menggunakan air itu lebih utama, karena air ini insya Allah sangat-sangat bisa membantu untuk membersihkan diri dari hal-hal yang najis seperti air kencing atau yang semisalnya. Oleh karena itu, misalnya kita safar, bepergian, entah itu dengan bis atau dengan kereta
atau dengan pesawat, maka kita beli air mineral yang sedikit gitu ya, yang cukup untuk cebok atau yang semisalnya. Ya, apabila nanti di toilet itu tidak ada air, cuman adanya tisu, ya, maka untuk lebih utama kita bawa air sendiri, atau kalau memang kesulitan wis mencukupkan diri dengan tisu itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian ini pembahasan tentang istinja. Jadi sangat-sangat ringkes ya. Sangat-sangat simpel karena kita sedang membahas matan. Yang namanya matan sekali lagi itu tulangnya kambing, tulangnya sapi, karena itu adalah makanan untuk bangsa jin. Ya, ini pembahasan tentang istinja. Kemudian yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Adabu qadil hajati. Adab-adab ketika buang hajat. Adab-adab atau etika-etika ketika buang hajat. Jadi ketika para ulama, para ahli ilmu, khususnya ulama fikih ya, ketika mereka membahas adab-adab buang hajat, ini mengingatkan kita bahwasanya agama Islam ini agama yang sempurna. Agama Islam agama yang lengkap. Sampai dalam masalah adab-adab buang hajat itu sudah diatur di dalam Islam. Ya, saya nggak tahu agama-agama yang lain. Karena agama yang memperhatikan masalah adab-adab ketika buang hajat itu Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesempurnaan Islam dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Islam agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang cocok untuk setiap tempat dan setiap waktu. Ini Islam. Ya. Karena suatu saat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi pernah ditanya. Pertanyaannya, qad hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Wahai Salman, apakah nabi kalian, enggak tahu yang nanya itu mungkin orang Yahudi, mungkin orang Nasrani, mungkin yang orang-orang belum agama Islam, apakah nabi kalian yaitu Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan segala hal? Maka apa jawaban Salman? Iya, nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan segala hal, hatta al-khira'ah, sampai ketika kami hendak buang hajat itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Adab-adabnya itu bagaimana sudah diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar kita diwafatkan di atas Islam. Ini harapan kita, ini cita-cita kita, mati di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini beliau Al-Imam Abu Syuja memberikan penjelasan. Adabu qadil hajah. Adab-adab ketika buang hajat atau hendak buang hajat. Beliau mengatakan, di sini beliau menyebutkan empat adab. Beliau menyebutkan 4 adab ketika seorang muslim atau muslimah hendak buang hajat. Yang pertama, wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sakhra. Yang pertama, di antara adab-adab buang hajat, wa yajtanibu, hendaknya seorang muslim dan muslimah menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Fi sahra, ketika di padang pasir atau di tempat terbuka atau di tempat yang di situ tidak ada pembatasnya. Di sini penulis mengatakan fi sahra, ya, di padang pasir.
Ya, di padang pasir. Tapi ini bukan khusus untuk padang pasir, tapi berlaku untuk segala tempat yang di situ sifatnya tempat terbuka. Misalnya, kita kasih contoh. Kalau di zaman kita ya, ada orang itu traveling. Dia anak-anak muda suka naik gunung. Suka naik gunung ya. Kemudian anak-anak muda ini bikin kemah, ya bikin tenda gitu ya. Maka biasanya kalau kemah atau sedang naik gunung ini kan tempat terbuka ya, nggak ada tembok di situ, tidak ada hijab, tidak ada tirai, maka ini tempat terbuka, terbuka. Maka ketika seorang muslim, kalau anak-anak muda, biasanya anak-anak laki-laki ya, nggak tahu mungkin ada juga yang perempuan suka naik gunung, saya kurang tahu. Misalnya anak laki-laki, anak muda, syabab, naik gunung. Maka ketika mereka buang air kecil atau buang air besar, hendaknya menghindari menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kan sekarang kan sudah ada kompas gitu ya. Kita bisa cari tahu mana arah kiblat, mana yang bukan. Ya. Jadi ini penting terutama bagi pecinta alam. Ya, ketika dia buang hajat, jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat, karena ini dilarang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau dilakukan, ini pelanggaran dan mendapatkan dosa. Ya, kalau sudah tahu ya, sudah tahu ini kiblat. Kemudian ini lagi naik gunung. Kemudian dia langgar, ini dosa. Ya, wa yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbariha fis sakhra. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin aw ghaitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak buang hajat, ya, fala tastaqbilu al-qiblah. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi arah kiblat, entah itu untuk buang bibaulin ketika buang air kecil, au ghaitin atau ketika buang air besar. Ya, walakin syarriku au haribu, tapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Ini kalau di kota Madinah. Ya. Jadi kita perhatikan kiblat itu di arah barat ya, berarti kita jangan menghadap ke arah barat. Kalau kita sedang buang air kecil atau buang air besar, khususnya di tempat-tempat yang terbuka, di tempat-tempat yang terbuka. Contoh yang lain, misalnya ada seseorang safar, naik mobil pribadi, kemudian dia pengen buang air kecil, kemudian nunggu rest area kok masih lama, masih jauh, ini sudah, mohon maaf, sudah kebelet ya kalau orang Jawa itu, sudah nggak kuat menahan. Akhirnya dia keluar dari mobil, dia cari tempat yang agak sepi, tapi tempat terbuka, tetap tempat terbuka tapi agak sepi gitu saja. Maka ini harus diperhatikan juga masalahnya. Jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, karena ini tempat terbuka. Karena ini tempat terbuka. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau di rumah? Ya, kita buang air kecil, buang air besar di rumah, di kamar mandi kita sendiri. Ya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu. Ya, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, walaupun buang air kecilnya di dalam rumah, ya, ini kan tempat tertutup. Pasti di rumah itu kadang ada tembok, ada penghalang, ya, ada dinding. Maka ada di antara para ulama juga melarang, walaupun di dalam rumah, di dalam bangunan, di dalam gedung, di dalam toilet, ini tetap dilarang, dilarang. Ya, ada yang mengatakan, ada para ahli ilmu yang mengatakan maka diperbolehkan. Ya, misalnya begini, kita mampir di sebuah masjid atau di sebuah mushola, kemudian toiletnya itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, karena sudah terlanjur dibangun seperti itu. Kan kita kesulitan, mau ngatur-ngatur kesulitan. Ya wis,
maka kita berusaha semaksimal mungkin ya, sebisanya. Kalau memang di toilet di masjid, di musola atau di tempat-tempat umum, di pom-pom bensin, toilet-toilet di pom bensin itu memang dibangun menghadap ke arah kiblat, maka sebagian ahli ilmu itu memang tidak mempermasalahkan. Ya, kalau memang kita bisa merubah arahnya, mungkin badannya kita miringkan atau bagaimana caranya supaya menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat, maka ini tentunya lebih utama. Walaupun itu di dalam bangunan, di dalam gedung, di dalam ruangan, atau di tempat toilet-toilet yang itu tertutup, ya. Jadi ini diantara adab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Qadhi atau Al-Imam Abu Syuja ketika seorang muslim itu buang hajat, hendaknya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, membelakangi apa? Kiblat. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja yang perlu kita perhatikan, wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Hendaknya dijauhi buang air kecil atau buang air besar di air yang menggenang. Jadi ada air itu menggenang, tidak mengalir airnya. Ya, maka hendaknya ini dijauhi. Misalnya ada seorang pulang ke desa, pulang kampung. Kemudian di situ ada tempat air, ya, airnya itu nggak ngalir, airnya tidak mengalir, entah itu mungkin selokan kecil, ya, selokan kecil atau apalah. Maka di situ airnya itu menetap, ya, menggenang gitu loh. Maka dilarang. Seorang muslim itu dilarang untuk buang hajat di tempat seperti itu yang ada air yang mengenang. Ya. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Di tempat yang di situ ada air yang menggenang. Karena air itu nggak tahu, ya, kita mungkin air yang menggenang ini nanti digunakan untuk orang misalnya, untuk apalah. Padahal air itu najis, sudah dikencingi sama orang. Namun karena orang yang lewat di situ nggak tahu, airnya ini menggenang, kok kelihatannya masih bening gitu ya, akhirnya dipakai. Nah, ini kan bahaya. Ini kan membahayakan orang lain, merugikan orang lain dan yang semisalnya. Ya, ini yang kedua, di antara adab-adab ketika buang hajat. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, yang ketiga atau yang berikutnya, ini belum ketiga, yang masih poin kedua, wa tahta syajaratil musmirati. Hendaknya seseorang menjauhi buang air kecil atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon yang rindang yang berbuah. Ya. Jadi misalnya terkadang seseorang, biasanya laki-laki, ya, biasanya ini kaum Adam, dia buang hajat, buang air kecil lah contohnya, sudah nggak tahan, kebelet. Kemudian dia cari toilet kayaknya jauh, akhirnya dia cari pohon-pohon yang di situ padahal pohonnya itu berbuah. Kemudian dia mohon maaf, dia buang air kecil di situ. Ini dilarang. Ini dilarang. Ya, dilarang. Kok dilarang, kenapa? Bukan karena hal-hal yang mistik, ya, bukan. Jangan-jangan nanti ada penunggu pohon marah, kemudian kita kesurupan, bukan seperti itu. Ini enggak ada hubungannya dengan penunggu pohon dan semisalnya, ya. Kita orang Islam, kita punya akidah, ya. Jadi penunggu pohon, bangsa jin itu ada, kita mengimani ada, ya. Tapi selama ketika kita keluar rumah, kita baca doa keluar rumah, kita baca zikir pagi dan petang, ya, kita sering berzikir kepada Allah, maka insya Allah bangsa jin itu nggak akan bisa membahayakan kita. Mau penghuni pohon, mau penghuni jembatan, mau penghuni kuburan, atau jin-jin yang semisalnya nggak akan bisa membahayakan kita selama kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baca zikir keluar rumah, baca zikir pagi dan petang dan semisalnya. Maka dilarang, kenapa? Disebutkan oleh pensyarah buku ini, ya. Yajtanibu qadil haja al baula awil ghaita tahta syajaratil musmirah lima yusibun nasa min ada. Karena terkadang orang itu terganggu, para jemaah, terganggu. Ya, misalnya
ada taman umum ya. Kalau di Surabaya kan ada taman flora, kebun bibit, ada taman-taman banyak di Surabaya ini ya. Kemudian ada orang, mohon maaf, buang air kecil di situ. Kira-kira yang lain terganggu apa enggak? Terganggu, baunya naudzubillah, baunya pesing. Ya mohon maaf. Ini jadi para ulama-ulama fikih sudah menjelaskan, wa yajtanibu al-baula awil ghaita tahta syajara al-musmirah. Di bawah pohon yang rindang, pohon yang berbuah. Kalau misalnya ada buahnya jatuh, kan masih dimakan ya. Kalau mangga atau jambu jatuh, kemudian terkena najis tadi, terkena ya mohon maaf air kencing. Ini kan repot, nggak bisa langsung dimakan, harus dicuci dulu dan sebagainya. Orang jadi jijik. Ya ini mengganggu orang. Maka Islam mengajarkan kita untuk tidak mengganggu orang. Ya, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu kenyamanan orang. Ini sampai ulama fikih itu menjelaskan hal itu. Ya, tahta syajaratil musmirah. Kemudian wa fit thariq. Ya, dan jauhi buang hajat, buang air kecil misalnya di jalan umum. Di jalan-jalan umum, wa fit thariq. Jalan yang dilalui oleh manusia. Ya. Misalnya ada orang punya warung ya. Dulu ada seseorang keluarga saya, itu dia punya warung. Ibu saya, dia punya warung. Setiap pagi dulu jualan ya. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Jadi warungnya ini itu di pinggir jalan memang, pinggir jalan umum gitu ya. Kemudian ada setiap pagi itu naudzubillah ada orang yang iseng, ada orang yang benci. Dia buang air kecil di situ. Padahal sudah ditulisi. Tidaklah yang kencing di sini kecuali anjing. Walaupun sudah ditulis begitu, ya tetap ada orang yang nakal. Ada orang yang, ya mohon maaf kurang ajar dan sebagainya. Jadi kalau seseorang itu buang hajat di pinggir jalan, dilalui banyak orang, ini mengganggu orang, orang, baunya dan sebagainya. Wa fit thariq wa dhilli, dan di tempat-tempat yang teduh, yang di situ biasanya digunakan untuk istirahat. Ya misalnya mohon maaf ada buang air kecil di halte. Halte itu kan tempat berteduh kalau orang itu kehujanan, atau tempat nunggu bis dan sebagainya. Ini juga dilarang. Wasakbi, atau buang air kecil di lubang. Maksudnya lubang di sini kalau di jalan-jalan itu ada lubang, maka ini dilarang kita buang air kecil di situ. Karena lubang ini adalah tempat dihuninya binatang, entah itu ular atau kalajengking atau binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk buang hajat di tempat-tempat tersebut. Dalilnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ittaqul la'anaini, jauhlah perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Nabi SAW bersabda, jauhilah, hindarilah perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Maka para sahabat bertanya, qalu wa man la'anani ya Rasulullah, apa kira-kira perkara yang bisa mendatangkan laknat? Kemudian Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim, yaitu orang-orang yang buang hajat di tempat yang dilalui oleh manusia, tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum, atau tempat-tempat berteduhnya manusia. Ini dilarang. Ya, jadi yang melarang itu bukan kiai, bukan guru, bukan ustadz, tapi Nabi SAW yang melarang. Ittaqu al-la'anaini. Ya, kalau ada orang itu buang hajat, misalnya buang air kecil di tempat-tempat yang di situ banyak orang itu istirahat, atau tempat-tempat seperti taman-taman umum, maka orang itu akan melaknat. Oh, orang ini akan benci. Oh, orang ini semoga Allah melaknat orang yang buang air kecil di sini. Oh, bisa jadi seperti itu. Karena orang ini terdolimi. Dia pengen istirahat di situ, dia kecapean. Orang naik motor biasanya kepanasan, dia pengen istirahat. Dia pengen berteduh di bawah pohon. Ternyata di pohon itu baunya pesing misalnya. Orang ini kan mangkal. Oh, semoga Allah melaknat orang yang buang air kecil di sini. Itu bisa para jamaah. Doanya orang yang terzolimi itu kan mustajab kan begitu ya. Orang yang terzolimi, dia pengen istirahat. Dia pengen mungkin duduk sebentar, menghilangkan kegerahan, menghilangkan kecapean. Itu bisa saja. Mampir di taman, pengen istirahat, kemudian ternyata tamannya itu baunya naudzubillah, baunya tidak mengenakan, akhirnya dia nggak jadi istirahat. Maka ini Nabi mewanti-wanti, ittaqul la'anaini, jauhilah perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Laknatnya manusia maksudnya, laknatnya manusia.
Ya, ini Nabi sudah menjelaskan akan hal itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang kedua ya. Jadi adab yang kedua itu menghindari buang hajat di pinggir jalan, di bawah pohon yang rindang yang berbuah, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang dibuat dengan istirahat oleh kebanyakan manusia, kebanyakan orang, atau di lubang yang lubang ini kira-kira ini lubang tempatnya binatang itu untuk beristirahat. Ini dilarang. Kemudian yang ketiga, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Dan hendaknya jangan berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar, ini dilarang. Ya, jangan berbicara ketika sedang buang air kecil atau buang air besar. Ini diantara adab. Ya, diantara adab. Misalnya begini, ada sebuah rumah 2 toilet, 2 kamar mandi ya, 2 kamar mandi. Misalnya ini ya, kita kasih contoh. Kemudian si istri masuk ke toilet yang satu, suaminya masuk ke toilet yang satunya. Kemudian sama-sama buang hajat, kemudian ngobrol, ini dilarang. Wala yatakallamu 'alal bauli awil ghaid. Jangan dilarang berbicara, ngobrol ketika sedang buang hajat. Ini dilarang. Dalilnya mana? Pernah suatu saat Nabi SAW itu beliau sedang di dalam toilet atau dalam tempat untuk buang hajat. Ada seseorang lewat. Kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Kemudian Nabi SAW lam yarudda alaihi. Nabi enggak menjawab salamnya orang tadi. Ya, padahal menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Ya, memulai salam itu hukumnya sunnah. Kita ketemu sama saudara kita, assalamualaikum, ini sunnah. Tapi menjawab salam ini wajib. Nabi SAW di dalam ketika beliau sedang buang hajat, beliau tidak menjawab salam. Ya, ini menunjukkan apa? Memang kita dilarang untuk berbicara ketika kita di dalam kamar mandi atau ketika sedang buang hajat. Sampai selesai hajat, baru setelah itu silakan ngobrol. Ya, silakan berbicara atau misalnya. Ya, ini dilarang oleh, ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW. Beliau pernah dilewati seseorang, ada orang lewat ya. Ya, Nabi tentunya ketika beliau buang hajat, beliau pakai penutup atau tirai. Ada orang salam, maka tidak dijawab oleh Nabi SAW. Bisa jadi salamnya dijawab ketika beliau sudah selesai buang hajat. Waalaikumsalam, itu boleh. Ya, itu bisa dilakukan. Ini yang ketiga ya. Jadi dilarang untuk berbicara ketika sedang buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Yang keempat, di antara yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja rahimahullahu taala ketika ada pada buang hajat, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Janganlah menghadap ke arah matahari atau menghadap ke arah bulan, dan jangan membelakangi matahari atau bulan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja. Namun pensyarah buku ini, karohatu istidbari syamsi awil qamari dhaifun ghairu mu'tamad. Ketika seorang muslim dilarang ketika dia buang hajat menghadap ke matahari, menghadap ke bulan atau membelakangi matahari bulan, ini tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, jadi tidak masalah. Karena ini mungkin salah satu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, yang ini berlaku di mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dicari-cari dalilnya, wallahu alam, para ahli ilmu belum mengetahui akan dalilnya. Jadi tidak masalah menghadap ke matahari, menghadap ke bulan, atau membelakangi matahari atau membelakangi bulan. Ya. Jadi ini hanya 4 adab para jamaah. Yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, hanya 4 adab atau 4 etika yang perlu diperhatikan ketika seseorang buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian kita tambahkan, jadi ini matannya ya, matan itu ringkes, simple. Kalau kita buka buku-buku yang lain, referensi-referensi yang lain, di sana ada lebih dari 4 adab-adab ketika buang hajat. Contohnya, ketika kita masuk kamar mandi, kita mendahulukan kaki kiri. Ini termasuk adab. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kemudian membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is.
Ya, ini dihafalkan doanya. Ini dihafalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang buruk dan dari gangguan-gangguan syaitan. Jadi para jemaah, sampai ketika seseorang itu buang hajat, ya mohon maaf, syaitan itu enggak akan rela untuk meninggalkan menggoda manusia ini. Sampai dalam posisi ketika muslim ini ya menunaikan hajatnya, itu syaitan itu enggak tinggal diam. Dia senantiasa berusaha menggoda sampai ketika seorang muslim itu buang hajat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa sebelum masuk kamar mandi, masuk toilet, maka baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Kemudian kita azan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit baru tanya jawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit di antara adab-adab buang hajat yang insyaallah mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya, yang mungkin belum disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja dalam kitab beliau ini, karena memang beliau tujuan menulis buku ini adalah untuk meringkas. Ketika beliau ditanya tentang fikih yang ringkas, maka beliau sebutkan. Maka di antara adab-adab buang hajat atau ketika adab buang hajat adalah masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Kemudian membaca doa yang sudah disebutkan tadi. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan dengan membaca doa ghufranaka.
Yaitu artinya apa? Ghufranaka, ya Allah aku memohon ampun kepadamu. Maka disebutkan dalam kitab Tauhidul Ahkam, kenapa, apa hikmahnya ketika seseorang keluar kamar mandi kok minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ghufranak. Maka di antara hikmahnya wallahu alam, ketika seseorang di kamar mandi itu dia mengeluarkan apa yang mengganggu dirinya. Ya, mungkin kencing itu kalau ditahan, kalau nggak dikeluarkan itu akan mengganggu dirinya. Nah, maka begitu juga dengan buang air besar, ini dikeluarkan. Maka dengan mengeluarkan itu, tubuh kita akan ringan, tubuh kita akan terbebas dari penyakit dan sebagainya. Begitu pula dosa. Ketika seorang muslim keluar dari kamar mandi, kemudian dia meminta ampun kepada Allah ghufranak, maka yang namanya dosa ini membuat kita sengsara, membuat kita celaka di dunia nanti atau di akhirat. Ya, ini pentingnya seseorang mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Selain itu berpahala, ya kita mengamalkannya kita mendapatkan pahala. Kemudian kita juga insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab buang hajat, yaitu hendaknya kita beristinja atau cebok menggunakan dengan tangan kiri, menggunakan tangan kiri, ya, membersihkan diri dari najis setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar ini menggunakan tangan kiri. Ya, dihindari dengan menggunakan tangan kanan, kecuali kalau tangan kanan kita itu sakit, ya, atau ada luka atau yang semisalnya. Maka para ahli ilmu disebutkan dalam kitab-kitab mereka itu ketika buang hajat atau ketika cebok, seorang muslim atau muslimah hendaknya menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri biasanya untuk sesuatu yang kurang mulia, untuk kurang yang mulia. Kalau tangan kanan ini sesuatu yang mulia, untuk baca Al-Quran, untuk menulis faedah-faedah kajian, ini tangan kanan. Yang terakhir, hendaknya di sini penulis mengatakan pensyarah, ya, yundabu adamu dukhuli bi syai'in fihi dzikrullahi aw bi khatamin naqashahu Quran. Dimakruhkan atau dilarang masuk kamar mandi membawa sesuatu yang di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang punya cincin. Di cincinnya itu ada tulisan la ilaha illallah. Ya, maka kalau masuk kamar mandi cincinnya dilepas dulu. Masukkan ke saku, masukkan ke tas, ya, atau yang semisalnya. Maka kamar mandi ini tempat yang najis, tempat di situ syaitan itu ada. Maka kita hendaknya menghindari membawa dalam kamar mandi sesuatu yang di situ ada zikrullah, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, atau lafaz atau ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, kemudian kalau masalah buang air kecil ini hendaknya dengan duduk, pada asalnya dengan duduk. Seseorang itu boleh buang air kecil dengan berdiri dengan dua hal. Yang pertama, dia bisa memastikan tubuhnya tidak terceripat air kencing. Seseorang itu boleh buang air kecil dengan berdiri selama dia bisa memastikan tubuhnya atau badannya tidak terkena cipratan air kencing. Kemudian ketika seseorang buang air kecil dengan berdiri, mohon maaf, itu harus dipastikan auratnya tidak kelihatan orang lain. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Ya. Maka kalau misalnya kita disuruh milih buang air kecil dengan berdiri atau dengan duduk, kalau masih bisa dengan duduk, masuk ke toilet, tutup pintunya, itu lebih utama. Tapi kalau penuh antri, maka buang air kecil dengan berdiri, tapi cari tempat yang itu tertutup. Ini tempat yang tertutup ini penting para jemaah. Karena supaya apa? Supaya aurat kita nggak dilihat sama orang lain. Karena aurat ini, menutup aurat adalah hukumnya wajib. Bukan hanya di saat sholat, di luar sholat aurat ini tetap harus terjaga, harus tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami bahas. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada. Di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mazhab Syafi'i, apakah kunut subuh itu sunnah? Kalau sunnah, apakah baik dilakukan atau tidak? Insya Allah nanti masalah kunut subuh ini masalah pembahasan sholat. Ya, di sini akan dibahas oleh Al-Imam Abu Suja. Untuk saat ini kami belum persiapan. Ya, mohon maaf belum bisa kita jawab sekarang karena perlu baca-baca lagi, perlu mendengarkan kajian-kajian para ulama lagi dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin bapak-bapak atau para hadirin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya kira jelas ya. Ya, silakan, itu ada.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau sudah sholat kita itu tadi berarti kita sebaiknya menghindari buang air kecil di toilet yang berdiri, karena ketika berdiri juga kalau sholat tidak. Iya, itu yang kami sebutkan terakhir kali untuk menutup pembahasan ini ya. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu beliau memberikan penjelasan. Jadi kalau seseorang itu ketika dia buang air kecil dengan berdiri, kemudian dia harus memberikan dua hal. Yang pertama, ketika buang air kecil dengan berdiri itu jangan sampai ada air kencing yang menyiprat di tubuh kita atau di pakaian kita. Karena ini nanti hubungannya dengan sholat. Sah tidaknya sholat yang kita kerjakan. Ini yang pertama kan. Yang kedua berkaitan dengan menutup aurat. Ya. Karena memang dalam keadaan tertentu kita nggak bisa mengingkari ya. Ketika orang itu buang air kecil dengan berdiri, dengan toilet yang mungkin agak semi terbuka, agak terbuka gitu ya. Orang itu sekilas bisa lihat, walaupun nggak sengaja. Tapi itu bisa membuka aurat di hadapan orang lain. Dan ini tentunya tidak dilegalkan dalam Islam ya. Islam mengajarkan kita untuk menutup aurat. Kita tahu sendiri batasan aurat, kalau laki-laki dari mana sampai mana, kalau perempuan auratnya dari mana sampai mana, ini sudah ada pembahasan tertentu ya. Jadi nggak tahu ya bagaimana caranya kita carilah tempat-tempat yang memang di situ ketika kita buang hajat, baik itu buang air kecil khususnya, kalau buang air besar, kita cari tempat yang benar-benar itu bisa menjaga aurat kita. Kalau memang nggak ada, ya memang sulit ya. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Selama ada tempat yang masih tertutup bisa menjaga aurat kita untuk dari penglihatan orang, maka itu yang kita usahakan. Itu yang kita usahakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan yang belum disampaikan, mungkin di pertemuan yang akan datang bisa ditanyakan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada yang benar, itu datanya dari Allah. Apabila ada yang salah, karena keterbatasan kami, kekurangan ilmu yang kami miliki, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.